Ajib tadi sempat dibahas mengenai bagaimana sebetulnya keberadaan dari GoTo ini dapat memberikan signifikansi yang cukup berpengaruh lah terhadap industri logistik retail. Saya kebayangnya kalau untuk konsumen yang berbelanja di Tokopedia misalnya biasanya ketika melakukan pembayaran kemudian melakukan pemilihan ekspedisi-ekspedisi ataupun mungkin logistik yang akan mereka pilih. Tentu saja itu semua tergantung dari pilihan konsumen. Tapi ketika Gojek dan Tokopedia sudah merger, nampaknya mitra-mitra driver dari Gojek akan diprioritaskan. Dan ini mungkin akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri logistik retail. Analisa Anda seperti apa, Pak Ajib? Ya, jadi Mas Wiki, dalam konteks produksi, tentunya ini akan memberikan multiplier effect terhadap ekonomi dan sistem bisnis yang ada, sampai kemudian barang itu sampai dengan konsumen akhir. Termasuk misalnya bagaimana ketika kemudian produsen itu memproduksi barang, kemudian sebelum konsumen akhir, walaupun pembelian jual belinya lewat platform, pasti terjadi perpindahan barang. Itulah kemudian akan menghidupkan atau multiplier effect-nya akan sektor logistik. Sektor logistik tentunya akan menjadi luar biasa potensinya ketika terjadi perputaran uang dari produsen atau konsumen. Karena tentunya logistik akan terjadi peningkatan yang signifikan. Tetapi kemudian tentunya GoTo mempunyai sebuah mekanisme bisnis tersendiri. Bahwa kemudian logistiknya tentunya akan cenderung mengutamakan pada partner strategik mereka. Tidak ada masalah dengan hal ini karena tentunya ekonomi yang berjalan juga masih ekonomi di dalam negeri, Mas Wiki. Jadi tentunya hal ini akan lebih memberikan dampak positif terhadap sektor logistik. Siapapun pelakunya, kalau ini melihat tidak masalah, karena kita semua pelakunya juga melibatkan masyarakat dan partner strategik dari GoTo, itu juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi di Indonesia kita. Ya, yang perlu dikhawatirkan adalah dengan keberadaan investor asing yang sudah join begitu, ini membesarkan kemungkinan bahwa perputaran uangnya tidak kemudian terjadi di dalam negeri begitu ya. Ini malah justru larinya keluar. Concern Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Ajib? Mas Wiki, sekarang begini, orang ketika mendengar Gojek, orang ketika mendengar Tokopedia, kemudian ini gabung, orang akan identifikasi ini adalah punya orang Indonesia, ini adalah punya Indonesia, sehingga kemudian kita punya kebanggaan tersendiri. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kemudian kita bedah secara bisnis, sebenarnya kepemilikan secara mayoritas ini sudah bukan punya orang Indonesia. Yang dikhawatirkan adalah kemudian bagaimana ketika GoTo ini menguasai pasar konsumsi Indonesia, Mas Wiki bisa bayangin, 57% penopang PDB kita ini adalah konsumsi. Karena kalau konsumsi dikuasai oleh GoTo misalnya, kemudian atas keuntungan ekosistem bisnis yang kemudian berjalan di GoTo ini, uangnya akan nyari kemana? Tidak ada masalah kemudian ketika pemilik GoTo itu masih orang Indonesia semua misalnya, uangnya akan berputar di Indonesia semua. Jadi kemudian ketika tadi kita sudah mendengar bahwa sebenarnya sudah banyak investor asing yang secara mayoritas, mereka justru yang memiliki GoTo ini. Sehingga ketika nanti dan ke depan, atas ekosistem bisnis yang terbangun di GoTo ini, uangnya malir kemana ya? Uangnya pasti malir ke luar negeri. Ini yang kemudian akan terjadi crowding out. Uang yang harus menjadi hasil konsumsi di Indonesia justru akan kemudian lari ke luar negeri. Belum kalau kemudian barang-barang yang menjadi konsumsi Indonesia justru menjadi jalan mulusnya buat masuknya impor. Sehingga kemudian impor terjadi lebih meningkat karena barang-barang yang luar lebih gampang masuk dan bersaing secara bebas dengan UKM Indonesia. Baik. Kemudian kapasitas perputaran bisnisnya, kemudian uangnya kembali mengalir ke luar negeri lagi. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga seolah-olah kita terjadi bubbling ekonomi. PDB kita memang betul naik, tapi kemudian barang-barang yang terjadi dari barang luar negeri dan keuntungan konsumsi yang di Indonesia mengalir juga ke luar negeri. Ini yang kita khawatirkan, Mas Wiki. Bagaimana analisa tadi mengerucut ke sebuah urgensi bahwa harusnya Indonesia punya sebuah platform tandingan lah. Apakah itu yang dimiliki oleh swasta, yang asli Indonesia begitu, atau yang dimiliki oleh pemerintah yang dijalankan oleh BUMN? Sebenarnya paling ideal adalah pemerintah, karena pemerintah dengan infrastruktur BUMN itu mereka bisa sangat efektif untuk membangun sebuah ekosistem bisnis. Mereka punya infrastruktur BUMN, mereka punya juga kewenangan yang melekat di pemerintah itu sendiri. Karena begini, tujuan dari BUMN itu ada dua. Satu adalah financially profit, mereka berpikir keuntungan finansial. Yang kedua adalah social welfare atau kesejahteraan sosial. Sehingga kemudian ketika saya membayangkan, ketika juga pemerintah mempunyai sebuah digital platform yang bisa menandingi GoTo ini misalnya, ini akan menjadi salah satu alat yang luar biasa karena pemerintah pada saat yang tepat dan diperlukan, mereka bisa melakukan intervensi pasar, mereka bisa melakukan
insentif terbaik buat para pelaku UKM. Mereka bisa melakukan sebuah regulasi yang pro dengan masyarakat luas. Demikian Mas Vicky. Jadi ini berharap pemerintah juga mempunyai sebenarnya bukan digital platform tandingan, tapi ini sebagai penyeimbang. Karena ketika semuanya diserahkan pada mekanisme pasar, tidak mungkin UKM akan lahir menjadi kelas menengah baru. Kelas menengah lahir menjadi kelas atas ketika semuanya berjalan secara alamiah, Mas Vicky. Pemerintah harus turun tangan di sini, pemerintah melakukan intervensi regulasi, dan itu yang bisa diharapkan oleh HIPMI, sehingga pemerintah pro dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih luas. Demikian Mas Vicky. Ya, ada layanan keuangan yang ditujukan oleh mitra usaha dan juga user aplikasi. Sejauh mana keberadaan dari layanan keuangan ini yang kemudian dimiliki oleh GoTo, tentu saja dengan valuasi yang sangat-sangat besar ini dapat memberikan dinamika terhadap industri financial technology di Indonesia, Pak Ajib. Nah, ini juga menarik. Satu sisi ini menguntungkan dunia usaha. Tapi kemudian, apakah mereka tunduk dengan aturan-aturan dari sisi OJK? Karena infrastruktur keuangan kita di Republik ini ada 3. Satu adalah moneter AIBBI, 2 fiskal yang ada di Kementerian Keuangan, ketiga pengawasan yang ada di OJK, Mas Vicky. Sekarang apakah OJK mempunyai kewenangan untuk masuk sejauh mana terhadap sistem finansial yang ada di GoTo? Dan harapan kita adalah pemerintah harus bisa mengontrol itu dengan baik dan maksimal. Karena jangan sampai GoTo kemudian mereka mempunyai infrastruktur keuangan sendiri, tapi mereka tidak tunduk terhadap aturan-aturan yang ada di Republik ini. Demikian Mas Vicky. Baik, dengan keberadaan dari layanan keuangan tadi, tentu saja memberikan dinamika terhadap industri fintech di Indonesia. Sejauh mana ini juga akhirnya memberikan urgensi lah ya kepada teman-teman bank konvensional untuk melakukan penyesuaian bisnis juga agar mereka dapat memberikan peran mereka di playing field yang GoTo ada di situ. Ya, tentunya ini sangat dari sisi bisnis ini menguntungkan. Kenapa? Karena ada sebuah pembanding. Karena yang menjadi problem di Indonesia Mas Vicky, PDB kita 60,8% ditopang oleh UKM. Tapi Mas Vicky bisa bayangkan, UKM kita itu hanya mendapatkan proporsi kredit dari bank itu kira-kira di angka 18,6%. Bayangkan, penopang signifikan dari PDB kita itu hanya mendapatkan kredit kira-kira persentasenya 18% gitu. Sehingga ini yang kemudian jadi melihat dari awal perbankan atau industri keuangan di Indonesia ini kurang pro dengan UKM. Dan saya pikir ketika GoTo mempunyai layanan finansial sendiri, mereka tentunya akan mengutamakan para pelaku-pelaku usaha yang berasosiasi dengan mereka. Dan harapan ini mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan kredit yang lebih mudah dan murah. Ini yang paling penting. Mudah artinya mereka mendapatkan fasilitas itu, mereka tidak memerlukan syarat-syarat yang terlalu complicated. Murah berarti mereka harus mendapatkan subsidi bunga. Karena di Indonesia ini cost of fund-nya kurang bisa bersaing dengan bunga sekitar 13% dari perbankan. Tentunya buat UKM ini menjadi PR tersendiri. Demikian Mas Vicky. Baik, dari beberapa hal yang kemudian Anda tadi juga sampaikan, yang juga paling penting adalah keberadaan dari GoTo ini juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap serapan tenaga kerja formal dan juga informal, kemudian juga masyarakat juga kemudian diuntungkan dengan adanya harga-harga dari service yang kemudian lebih menarik dan akan berkontribusi terhadap penurunan inflasi di Indonesia begitu ya. Baik, Pak Ajib, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ajib. Sampai jumpa. Sampai jumpa.